Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan lingkaran. Ya, kali ini yang akan saya bahas adalah sudut pusat dan sudut keliling. Maksudnya hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Ya, tetapi sebelum saya menyampaikan materi hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang keenam. Ya, lihat sebelah keenam itu. Nah, ini yang keenam yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, setelah menyimak video, kalian nanti dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran maksudnya. Ya, nah itulah tujuan pembelajaran. Jadi setelah menyimak video kali ini, kalian nanti dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Ya, berikutnya saya langsung ke materi. Sorry. Ya. Nah, ini ada hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Tetapi sebelum saya membahas hubungan sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran, maka akan saya sampaikan terlebih dahulu yang namanya materi prasyarat. Apa itu materi prasyarat? Itu materi prasyaratnya adalah sudut berpelurus dan segitiga. Ya, apa itu sudut pelurus? Nah, saya yakin kalian di SMP sudah diberikan oleh guru matematika kalian apa itu sudut berpelurus dan apa itu sudut dalam segitiga. Tetapi untuk mengingatkan kembali, akan saya ulang kembali pengertian sudut pelurus dan sudut dalam segitiga. Kemudian nanti juga saya hubungkan antara sudut berpelurus dengan segitiga. Bagaimana hubungannya antara sudut pelurus dengan segitiga? Simak penjelasan saya berikut. Ya, penjelasannya ini. Ya, nah saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu sudut berpelurus. Saya membuat garis lurus sekarang. Ya, ini. Saya ingatkan kembali alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran lingkaran ini. Nah, ini jangka, jadi harus punya jangka. Nah, kemudian penggaris. Ya, nanti kalau tidak punya jangka, tidak punya penggaris, kalian akan kesulitan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Ya, melukis yang berkaitan dengan lingkaran. Ini busur. Ya, nah, saya kembali ke sini, kembali ke sudut berpelurus. Jadi misal saya punya garis lurus ini. Saya warnai merah. Sudutnya adalah ini berpelurus. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian berikutnya saya punya garis begini. Nah, misalkan ini itu alfa, kemudian ini beta, maka alfa dan beta ini namanya sudut berpelurus. Artinya apa sih? Artinya nanti adalah kalau alfa ditambah beta itu pasti sama dengan 180. Nah, itu pengertian sudut lurus. Semisal, ya, ini misalkan ini adalah 70. Maka ini pasti 110. 70 ditambah 110 sama dengan 180. Nah, tuh. Nah, misalkan yang lain lagi. Saya membuat garis lurus lagi, ya, seperti ini.
garis lurus saya. Nah, kemudian ada begini. Oh, kemudian ada lagi begini. Nah, misalkan di sini itu adalah alfa, kemudian di sini itu adalah beta, kemudian theta. Nah, maka ini ke sini nanti, nah, sudut mulai dari sini. Nah, di sini. Ini besarnya kan 180 berpelurus. Artinya alfa ditambah beta ditambah theta itu sama dengan 180. Nah, itu artinya begitu. Maksudnya adalah derajat karena satuan sudut itu. Itu maksudnya. Nah, semisal ini itu adalah 60 misalkan. Misal. Kemudian sudut ini, nah ini adalah 70 gitu. Misal ini maksudnya derajat, jadi ini derajat, ini derajat, ini derajat, semisal begitu. Maka betanya ini bisa ditentukan. Alfanya 70 derajat, ini tetanya 60 derajat, alfa plus beta plus theta, nah, ini sama dengan 180. Berarti untuk menentukan theta, untuk menentukan beta, maksud saya 70 derajat ditambah 60 derajat itu kan 130 derajat. Berarti ini adalah 50 derajat. Jadi kali 60, ini 70, pasti ini 50. Mengapa? Karena 60 ditambah 70 itu sama dengan 130. Kemudian ditambah 50, 180. Nah, itu pengertian sudut berpelurus. Ini penting nanti untuk pembahasan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, itu materi prasyarat yang sudah kalian peroleh waktu SMP dan sekarang saya ulang kembali. Nah, sekarang saya hubungkan dengan segitiga sekarang. Nah, ini misalkan saya punya seperti ini. Saya punya seperti ini. Nah, seperti nampak di layar itu. Maka P sama Q ini, nah ini jadi sini ada hubungan. Kita akan menentukan ini ada garis, kemudian ini ada segitiga. Nah, bagaimanakah hubungan sudut-sudut yang satu di sini itu? Nah, ini garis lurus, kemudian membentuk segitiga. Saya akan tunjukkan hubungan antara sudut P, Q, R, dan S. Nah, yang pertama, perhatikan di sini. Yang pertama itu, yang pertama, P plus Q pasti sama dengan 180. Nah, derajat. Kenapa? Berpelurus. Sama yang tadi, alfa plus beta ini pasti sama dengan 180. Sama. Berarti ini P plus Q ini juga sama dengan 180 karena P dan Q berpelurus. Itu yang pertama. Sudut pandangnya P dengan Q. Sekarang sudut pandangnya segitiga ini. Berarti kan segitiga yang di sebelah kanan ini. Yang kedua sudut pandangnya amati segitiga ini. Berarti ini nanti dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Berarti nanti Q, sudut Q ini ditambah sudut R begitu, ditambah sudut S itu sama dengan 180 derajat. Gitu. Nah, ini saya kombinasikan 180 sama dengan P plus Q. 180 sama dengan Q R plus S. Berarti kesimpulannya P plus Q itu sama dengan Q plus R plus S. Kan gitu. Nah, ini bisa dieliminir. Kedua ini pasti hilang. Nah, berarti P ini ternyata, nah, dari sini, P ternyata R plus S. Jadi kalau ada seperti ini langsung otomatis. Yang namanya P itu nanti sama dengan, nyatanya R ini ditambah S. Itu hubungannya. Ingat-ingat itu. Jadi ini istimewa. Jadi kalau ada garis lurus, ini ada segitiga, P
pasti hubungannya P nanti sama dengan R plus S. R plus S. Nah, lagi sekarang. Lagi, misalkan ini lagi. Ada lagi sekarang ini. Coba cari hubungan ini. Cari hubungannya. Antara sudut A, B, C, D. Maka nanti jamin A nanti pasti sama dengan C ditambah D. Nah, sudah saya buktikan di awal tadi. A ini pasti sama dengan C ditambah D. Berikutnya, kalau ada lagi begini, nah ini, ada begini, nah ini, maka nanti E ini nanti pasti sama dengan, E nanti pasti sama dengan G ditambah H. Nah, G tambah H. Jadi hubungannya sudut E nanti pasti sama dengan G ditambah H. Ya, hubungannya. Jadi misalkan saya punya sembarang, misalkan. Sembarang. Saya punya garis. Ini segitiga. Nah, gitu. Sementara ini adalah, katakanlah, X, Y, Z, R misalkan. Pasti hubungannya nanti, X nanti pasti sama dengan Z plus R. Pasti itu. Misalkan lagi, ada garis. Nah, ini begini, ini segitiga, gitu. Katakanlah ini sudut alfa, ini beta, ini gamma, ini theta misalkan. Maka hubungan nanti alfa nanti pasti sama dengan theta ditambah gamma. Nah, itu hubungannya. Ini perlu kalian pahami. Karena penting itu. Hubungan kalau ada sebuah garis lurus, kemudian ada segitiga, maka terjadi hubungan yang saya jelaskan tadi. Nah, yang berkaitan dengan sudut berpeluru dan segitiga. Ya, jadi materi prasyarat yang harus kalian kuasai seperti yang barusan saya sampaikan ini. Nah, berikutnya saya masuk materi ke inti. Materi inti ini. Nah, yaitu ini menyatakan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi situ katanya itu adalah beta itu adalah sudut pusat. Beta itu sudut pusat. Sementara alfa itu adalah sudut keliling. Ketika beta sama alfa itu sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Maka akan terjadi hubungan beta sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Akan saya buktikan ini. Bahwa beta nanti sama dengan 2 kali alfa. Atau kalau dengan kalimat sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Bagaimana buktinya? Simak seperti ini, penjelasan seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, sesuai dengan video yang pertama, ini itu adalah alfa. Ya, saya namakan alfa, di mana alfa itu sudut keliling. Perhatikan itu alfa itu sudut keliling. Kalimat yang ada di sebelah kiri layar itu alfa itu sudut keliling. Sementara beta itu, ini beta, sudut pusat. Sudut keliling alfa sama dengan beta itu sama-sama menghadap busur yang sama. Ini maksudnya. Alfa itu sudut keliling,
beta itu sudut pusat, alfa dan beta yaitu sudut keliling sama sudut pusat itu menghadap busur yang sama. Dalam hal ini adalah busur AB. Akan saya buktikan di situ nanti bahwa yang namanya beta itu sama dengan 2 kali alfa. Perhatikan di sini. Nah, akan saya buktikan. Saya tarik garis ini untuk membuktikan. Akan saya tarik garis membagi garis ini membagi sudut alfa. Nah, garis yang saya buat itu membagi alfa menjadi alfa 1 sama alfa 2. Menjadi alfa 1 sama alfa 2. Jadi garis yang barusan saya buat ini membagi sudut alfa ini menjadi 2 bagian yaitu alfa 1 dan alfa 2. Kemudian garis ini pula membagi sudut pusat, sudut beta menjadi beta 1 sama beta 2. Jadi ini tuh beta 1, ini tuh beta 2. Nah, sekarang perhatikan di sini, perhatikan. Akan saya buktikan pernyataan di sebelah kiri itu. Nah, ini misalkan D. Perhatikan segitiga ini. Segitiga ini. Nah, perhatikan ini. Ada garis. Ada segitiga. Perhatikan. Panjangnya ini ke sini jari-jari. Karena pusat ke lingkaran jari-jari. Panjangnya ini titik P ke B itu juga jari-jari. P ke C jari-jari. Karena ini pusat. Ke lingkaran namanya jari-jari. P ke B itu juga jari-jari. Ini berarti sama panjangnya ini. Panjang ini sama. Maka kalau ini alfa 1, maka ini juga alfa 1. Nah, gitu. Itu alfa 1. Coba sekarang cari hubungan antara beta 1 dengan alfa 1, alfa 2. Ini ada garis, tadi seperti tadi. Ini ada segitiga. Maka yang pertama nanti akan terjadi hubungan beta 1 ini sama dengan alfa 1 ditambah alfa 1. Berarti beta 1 itu sama dengan 2 alfa 1. Nah, ini. Itu ini. Kalau mengamati garis lurus ini dengan segitiga ini. Yang barusan saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, diamati garis lurus ini dengan segitiga ini. Nah, sama. P ke A jari-jari. P ke C jari-jari. Berarti sama kaki. Nah, ini sama kaki. Berarti kalau ini alfa 2, maka ini pun juga alfa 2. Begitu. Nah, sama kaki. Segitiga sama kaki, kakinya sudutnya sama. Maka terjadi hubungan. Berarti kan ada garis lurus, ada segitiga yang barusan saya jelaskan tadi di prasyarat tadi. Maka beta 2 itu sama dengan alfa 2 ditambah alfa 2. Nah, ini. Nah, berarti beta 2 itu sama dengan 2 alfa 2. Nah, ini hubungannya. Nah, sekarang coba. Beta 1. Nah, ini. Dari 1 dan 2. Nah, dari 1 dan 2 ini. Satunya ini dipilih ini. 2-nya pilih ini. Nah, beta 1 ditambah beta 2. Beta 1 tambah beta 1-nya itu 2 alfa 1. Beta 2-nya itu 2 alfa 2. Nah, itu kan. Berarti nanti beta 1 tambah beta 2 itu kan siapa tadi? Beta 1 sama beta 2 itu ya beta ini. Beta tadi dibagi oleh 2 garis. Dibagi 2
bagian oleh garis ini yaitu beta 1 dan beta 2. Jadi beta yang ini itu ya sama dengan beta 1 tambah beta 2. Atau beta 1 tambah beta 2 itu sama dengan beta. Nah, ini sama dengan beta. Beta 1 tambah beta 2 itu beta 1 tambah beta 2 tadi ini loh. Berarti beta. Sama dengan 2 alfa 1 ditambah alfa 2. Duanya saya keluarkan. Sehingga terjadi hubungan apa? Beta itu sama dengan 2. Nah itu. Alfa 1 ditambah alfa 2. Alfa 1 ditambah alfa 2 itu kan sama dengan alfa. Karena alfa tadi dibagi 2 yaitu alfa 1 sama alfa 2. Berarti alfa 1 ditambah alfa 2 itu sama dengan alfa. Nah ini alfa. Nah ternyata terbukti. Berarti beta ini beta itu sama dengan 2 kali alfa. 2 kalinya ini. Nah terbukti. Seperti pernyataan di kanan itu. Nah itu buktinya. Nah, ini buktinya. Nah, itulah membuktikan bahwa memang benar. Hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling itu seperti itu. Sudut pusat itu. Nah, ini. Sorry. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Itu hubungannya. Nah, itulah bukti yang sudah saya kerjakan bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, itu Ini berarti ini bisa digunakan sebagai aturan karena sudah dibuktikan. Nah, berikutnya untuk memahami aturan ini lebih dalam gitu, akan saya berikan contoh soal. Contoh soal. Contoh soal. Seperti apa contoh soalnya? Nah, ini. Perhatikan. Ini itu sudut ini itu sudut pusatnya. Sementara ini sudut keliling. Menghadap busur yang sama, A sama B. Jadi sudut ini adalah sudut keliling, sementara ini sudut pusat. Berarti sudut keliling sama sudut pusat ini menghadap busur yang sama, yaitu dalam ini busur AB. Nah, misalkan ini itu 30 derajat, gitu. Berarti alfanya 30 derajat. Maka ini 2 kalinya. 2 kali sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Maka ini 60 derajat. 60 derajat. Nah, ini sekarang. Sekarang ini. Ini juga sudut keliling. Kenapa sudut keliling? Karena ini menghadap ini, perhatikan. Ini sudut keliling. Ini sudut pusat ini, sudut pusat ini. Dengan sudut keliling ini menghadap busur yang sama. Berarti kalau ini 60 derajat, maka ini juga separuhnya dari ini. Ini karena sudut keliling itu, sudut pusat kan 2 kalinya sudut keliling. Berarti sudut keliling itu separuhnya sudut pusat. Nah, berarti ini juga 30 derajat besarnya sudut ini. Nah, berarti sudut keliling ini sudut keliling, ini sudut keliling. Menghadap busur yang sama. Sudut keliling ini menghadap busur ini. Sebenarnya sudut keliling ini juga menghadap busur itu. Nah, ini menghadap busur yang sama. Maka besarnya sama. Misalkan begini, saya berikan contoh lagi. Saya punya lingkaran. Saya punya lingkaran misalkan. Nah, ini punya lingkaran. Saya beri tanda pusat. Ini pusatnya. Saya pusat B. Kemudian saya buat sudut keliling. Nah, ini sudut kelilingnya. Misalkan ini titiknya adalah A, ini titiknya adalah B, begitu, ini C. Ini sudut keliling,
yang menghadap busur AB. Misalkan ini adalah 60 derajat misalkan. Ini nanti pasti ya, saya membuat sudut lagi, sudut keliling lagi yang menghadap busur sama, sudut keliling yang kaki sudutnya berwarna biru ini sudut keliling yang warnanya biru ini, sudut keliling juga menghadap busur AB. Sudut keliling yang kakinya berwarna merah itu juga menghadap AB kan. Sementara sudut biru ini, sudut keliling yang menghadap juga busur AB. Kalau 60 derajat, maka ini 60 derajat. Jadi sudut keliling yang menghadap busur yang sama, sudut keliling yang kakinya merah ini menghadap busur AB 60 derajat. Sudut keliling yang kakinya ini warna biru ini juga menghadap busur AB. Kalau 60 derajat, maka ini juga 60 derajat. Itu maksudnya. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai aturan. Sudut keliling yang menghadap busur sama, besarnya sudut sama. Misalkan lagi saya punya ini. Misalkan lagi untuk diperjelas. Saya punya lingkaran. Saya mempunyai lingkaran. Nah, pusatnya di sini. Nah, saya punya sudut ini. Ini busurnya adalah AB. Berarti ini sudut pusat. Semisal ini itu adalah 80 derajat. Saya buat sudut warna merah. Sudut keliling yang kakinya warna merah ini. Sudut keliling yang kakinya warna merah ini menghadap sudut pusat yang kakinya warna biru itu dengan busur yang sama, menghadap busur yang sama. Sudut pusat yang warna biru itu menghadap busur AB. Sementara sudut keliling yang kaki sudut warna merah juga menghadap busur AB. Kalau ini 80, ini pasti 40 derajat karena separuhnya. Misalkan saya bikin lagi. Saya beri warna hijau misalkan. Loh, hijaunya mana hijaunya? Nggak ada warna hijau. Warna biru lagi aja. Ya inilah. Misalkan saya buat sudut lagi. Nah ini. Sudut keliling sekarang. Saya buat sudut keliling. Yang warnanya hijau. Ini sudut keliling. Sudut keliling, ini juga sudut keliling. Sudut keliling yang kakinya merah ini menghadap busur AB. Kemudian sudut keliling yang kaki sudutnya warna hijau ini juga menghadap busur AB. Kalau ini 40 derajat, maka ini juga 40 derajat. Nah, itulah. Sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Sementara sudut keliling, ini sudut keliling yang menghadap busur sama, itu besarnya sama. Nah, itu. Nah, itu pada kali ini yang saya jelaskan. Nah, agar kalian semakin maksimal dalam memahami konsep ini, yaitu hubungan antara apa? Ini sudut pusat dengan sudut klik seperti nampak di layar sebelah kiri ini, akan saya berikan soal latihan. Bagaimana soal latihannya? Nah, ini soal latihannya. Soal latihannya seperti ini. Dikerjakan agar kalian lebih memahami hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, ini gini soalnya. Ini soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Ini tuh sudut pusat ini.
Nah, sudut pusat ini katanya nilainya adalah X plus 50 derajat. Jadi ini sudut pusat yang menghadap busur AB ini X plus 50. Kemudian sudut keliling ini dengan menghadap busur yang sama dengan sudut pusat ini, nah, katanya itu besarnya X plus 10 derajat. Yang ditanyakan, yang pertama, tanyakan yang pertama itu, nah, X-nya itu berapa? Yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditanyakan, ini yang ditanyakan yang bagian A. Nah, kemudian yang B yang ditanyakan bagian B nanti, nah, sudut ini A PB, APB. Nanti berapa? Ini pertanyaan B. Kemudian nanti pertanyaan C, yang C, yang ditanyakan itu adalah besar sudut ACB, besar sudut ini. Nah, ACB nanti sama dengan berapa? Nah, ini yang C. Silakan dikerjakan agar kalian lebih memahami apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Nah, itu saja kali ini dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.